Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai doa-doa mengurus jenazah. Yang pertemuan kemarin sudah sampai ke beberapa doa. Karena ini pembahasannya panjang, kita review sebentar. Nah, yang pertama, doanya orang yang pasrah terhadap musibah. Maksudnya orang ini merasa bahwa menerima musibah atau sakit atau yang memungkinkan untuk sembuh itu sulit. Kelihatannya tinggal mati. Tapi kita tidak boleh menginginkan kematian. Kalaupun kita memohon dengan doa ini, Allahumma ahdi lima kanatil hayatu khairoli wa tawaffani idza kanatil wafatu khairoli. Janganlah salah seorang dari kalian itu mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus, hendaklah ia mengatakan Allahumma ahyini makanatil hayatul khairoli. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairoli. Dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Kemudian doa orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk hidup terus. Beberapa kondisi sakit memang seperti itu, diperiksakan, diobatkan kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh. Kelihatannya ya tinggal menunggu waktu untuk mati. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka doanya adalah Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, dan pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memasukkan tangan ke dalam air, lalu diusapkan ke wajahnya dan beliau bersabda, La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya mati itu mempunyai sekarat. Kemudian bacaan di dalam menghadapi kematian. Kemarin kita sampai di sini, yaitu 5 kalimat tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini kemarin sudah kita sampaikan, kita ulang karena ini hal yang penting ya. Kalimat tauhid 5 macam menghadapi kematian. Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, baginya kerajaan dan baginya segala puji. Yang kelima, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kula yakin Bapak Ibu kita semua niki pun sami apal. Hanya urutannya saja yang mungkin kita itu belum memahami. Umumnya kita mengetahui pokoknya la ilaha illallah. Mari kita ucapkan bersama-sama. Nah, untuk memperkuat tauhid kita, meneguhkan keimanan kita, supaya nanti ketika kita itu menjemput maut sudah terbiasa. Nek perlu niki nggih diapalke. Niki wae sami nyatet nggih. Ya, nyatet kita baca monggo. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, ini bisa kita ucapkan ketika kita menghadapi musibah, biar tidak susah. Dan kita ini juga menyandarkan musibah yang kita terima itu kepada Allah dengan memperkuat tauhid, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan 5 macam kalimat tahlil itu, insya Allah hati menjadi tenang. Kemudian kalau ini ada berkaitan dengan orang lain, yang mana orang lain ini akan meninggal dunia, maka kita mengajarkannya kalimat yang ringkas, yaitu la ilaha illallah. Hadis riwayat Abu Daud, man kana akhiru kalamihi
la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah akan masuk surga. Nah, ini dalam hadis ini kalimatnya adalah akhir kalimat atau akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Maka ketika kita mengajari atau mentalqin, ya kalimat la ilaha illallah, bukan yang lain. Kan sering kita ngajari bukan mengajari malah nyebut ini orang yang sakit ini juga bingung nyebut apa, nyebut istighfar, astagfirullah. Nah, kita harusnya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian orang yang tertimpa musibah, keluarganya atau kita kembali ya kepada keadaan orang yang meninggal. Nah, kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sedapat mungkin kalimatnya itu benar gitu, karena ada yang mengucapkannya salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini satu kalimat istirja. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kami akan kembali. Kemudian doa ketika orang yang mengalami musibah itu bukan hanya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi orang lain yang mendengar berita musibah, atau kita itu mengalami musibah, maka juga mengucapkan kalimat istirja, hanya ditambah dengan doa, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Allahumma, ya Allah, ujurni fi musibati, berilah kepadaku pahala di dalam musibahku ini, wa akhlif li khairam minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Nah, ini suatu doa supaya kita tidak terlalu merasa kehilangan. Nah, kehilangan berkaitan dengan kematian keluarga, kematian orang terdekat. Nah, ini kita memohon kepada Allah agar diberikan pahala. Kenapa mendapatkan musibah, mendapatkan pahala? Dikarenakan kita bersabar, dikarenakan kita ikhlas bahwa ini adalah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat yang kita ucapkan ketika kita sendiri yang mengalami musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li
khairam minha. Ingkang doanipun kok sampun sami apal nggih. Wonten sing sampun, wonten sing dereng. Nah, ingkang sampun asring kenging musibah napa jan ngapalke. Ya. Ini doa yang bagus. Ya, doa yang bagus. Mari kita sama-sama ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepadanya raji'un, kita dikembalikan. Allahumma, ya Allah, ujurni, berilah pahala kepadaku, fi musibati, dalam musibahku, wa akhlif li, dan berilah ganti kepadaku, khairam minha, yang lebih baik dari musibahku. Minha, darinya, niku kembalinya kepada musibah, bukan kepada objek. Misalnya kehilangan atau kematian saudara. Kematian saudara. Gantilah musibah kematian saudara itu yang lebih baik. Maksudnya lebih baik dari akan ada saudara lagi yang menggantikan apa pripun? Ya, bisa jadi akan mendapatkan saudara yang lebih baik dari itu. Ini saudaranya ora tambah ya. Ya, mungkin saudara itu menjadi baik. Nah, kemudian orangnya, dengan doa ini seperti misalnya Ummu Salamah, ya, kehilangan suami, maka diajarkan oleh Rasulullah doa ini supaya diberikan pahala atas musibah yang menimpanya dan diberi ganti yang lebih baik darinya. Ya, jadi kehilangan suami. Nah, ternyata beliau itu diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu Abu Salamah dengan Rasulullah, nah lebih baik Rasulullah. Nah, kalau ibu-ibu kehilangan suami mengharapkan ganti napa mboten? Mboten. Karena karena sudah tua. Kalau yang ibu-ibu muda kehilangan suami minta ganti atau ngopeni anak wae. Niki nek ibu-ibu nggih. Kalau bapak-bapak kalau kehilangan istri minta ganti ndak? Kok beda nggih? Kok beda? Nek laki-laki yang sudah tua minta ganti mboten? Nggih minta ganti. Kalau ibu-ibu tidak minta ganti karena sudah tua. Ternyata ibu-ibu muda minta ganti juga. Kalau laki-laki muda minta ganti. Laki-laki tua juga minta ganti.
Bahkan diam saja anaknya mencarikan ganti. Kasihan bapak ra ono sik ngopeni. Padune dhek ra gelem ngopeni. Goleke wong wedok sing tuwa ning dengan perjanjian. Rasa ana anake nggih. Oh wis kok ngene ngono iki. Warisane aja dipek nggih. Oh sudah ada bagiannya. Nah, jadi kalau ada laki perempuan menikah meskipun hanya sehari dan qadarullah niki mencari ganti menikah, bahasan menikah belum sempat ngopo-ngopo mati. Itu dapat warisan karena sudah sah menjadi istri. Nah, biasanya tidak menikah itu juga karena urusan warisan. Kok ndak repot ngedum. Nah, tapi padahal itu halal. Nggih, boleh-boleh saja. Wanita ditinggal mati oleh suaminya menikah lagi itu boleh. Kalau laki-laki menikah lagi tidak harus menunggu istrinya mati. Tapi enggak berani. Ya. Nggih, enggak usah diteruskan. Ini orang yang tertimpa musibah berdoa seperti itu. Termasuk misalnya bukan hanya kehilangan nyawa, kehilangan harta. Kita perlu mengucapkan ini. Misalnya kena tipu kehilangan harta benda. Ini kan musibah. Terkena razia, jadi ya salah dhewe. Ini kan musim razia gitu. Nah, tanggal 16 ada sidang. Ya ora ketung dendane ming 70.000. Nah, tapi itu musibah. Besok tanggal 30 ada lagi. Nah, terus misalnya terkena penipuan sekian juta, sekian puluh juta, ratusan juta uangnya hilang. Maka kita meminta kepada Allah agar diberi pahala karena musibah kita menderita kerugian. Jadi musibah ini bukan hanya musibah karena kehilangan nyawa, musibah karena kehilangan harta, itu juga minta ganti. Ini tadi pagi saya kedatangan tamu. Tamu ini gini, minta tolong dapat order nasi bok 70 bungkus, 70 kardus nasi bok 70 kardus. Satunya 15.000. Nah, ternyata setelah ready yang pesen bilangnya bukan 70, hanya 7. Ayo 70.000 kali 70 bungkus, 70 kardus kali 15.000. Yang dibeli hanya 7. Rugi gak ini? Entah yang salah siapa, apa yang salah sing pesen atau yang salah yang buat. Nah, makanya penting ini namanya akad. Adanya akad kalau bertemu itu akan jelas. Pitu, popitulas, popitulikur, popitungpuluh. Ini musibah. Nah, 70 kardus kali 15.000, 1.050.000.
yang dibeli hanya 7. Ayo, ya ini terus ditawarkan ke tetangga-tetangga. Nek bantu tuku 10 ya wis 150 deh. Nah, ini perlu, ya ini musibah juga. Jadi doa itu tadi bisa digunakan untuk berdoa karena musibah yang bukan hanya nyawa. Terus kita kembali ke musibah yang berkaitan dengan nyawa atau kematian. Ini ada doa yaitu ketika memejamkan mata mayit. Nah, memejamkan mata mayit itu ada doanya. Kebanyakan kita nggak hafal karena tidak terbiasa menghadapi orang yang nazak. Nah, doanya adalah Allahumma ighfir li fulan. Fulan itu kata ganti. Nah, disebut namanya Allahumma ighfir li sinten sebutke namanya. Nah, Allahumma ighfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Nah, menika doanipun Allahumma ighfir li fulan. Ya Allah, ampunilah si fulan. Maksudnya orang yang disebutkan namanya. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini doa kita kepada mayit agar mayit itu diampuni dan diangkat derajatnya kepada derajat yang tinggi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Doa ini baik bagi mayit. Nah, ketika menutup mata, diampuni dan diangkat derajatnya. Kemudian yang ditinggal bagaimana? Didoakan juga. Wakhlufluhu fi aqibihi fil ghabirin. Dan penggantinya berikanlah orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Artinya berikanlah pengganti. Jangan didoake mendapatkan ganti purun apa mboten? Purun. Mboten niki dongane ngeten iki nggih. Ajeng diwaos napa mboten? Mboten diwaos. Nggih. Nggih ganti niku nek kelangan bojo gantine kudu bojo napa? Oke. Mungkin anake malah dadi temuwo. Waune gek isih ana bapakne bocahe aleman manja. Ketika kehilangan ayah, anak-anak ini menjadi dewasa. Kemudian setelah kita berdoa seperti itu, doa kepada mayit, doa kepada orang yang ditinggalkan, doa kepada diri sendiri dan kita semua agar diampuni. Kemudian dalam doa ini disebutkan wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Lebarkanlah kuburnya dan berilah penerangan di dalamnya. Ini untuk mayit. Jadi doa itu komplit untuk mayit, untuk keluarga yang ditinggalkan, dan untuk kita.